Kembali di News Pagi pemirsa, mobil yang ditumpangi personil band religi Debu kecelakaan di tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. 2 orang tewas dan 4 orang lainnya terluka. Detik-detik kecelakaan antara mobil minibus dan truk box terekam CCTV. Mobil masuk dari gerbang tol Probolinggo Timur, Kecamatan Leces. Tepat di kilometer 837, mobil menabrak bagian belakang truk. Dari olah TKP sementara, mobil yang ditumpangi personil band religi Debu ini melaju di atas 100 km per jam. Akibat tabrakan, bodi depan mobil rusak parah hingga atap bagian kiri hancur. Akibatnya, 2 orang warga negara Malaysia bernama Firdaus dan Al-Hadad Amal Sheikh tewas. Sementara 4 orang lainnya terluka. Karena kejadiannya pukul 00.15 kalau 00.12, diantaranya jam sekian. Diduga sopir mengantuk. Sopir mengantuk sehingga kecepatannya terlalu tinggi dan menghantam pengendara di depannya. Ada berapa penumpang dan meninggal berapa orang? Penumpangnya kurang lebih 6 sopir, yang 2 pasangan suami istri dari Malaysia dan Singapura, meninggal langsung di TKP. Daud Abdullah Al-Daud, personil band religi Debu yang merupakan salah satu korban kecelakaan dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur karena mengalami luka parah. Sementara itu 2 korban meninggal masih menunggu dijemput oleh keluarganya. Diketahui sebelumnya mobil baru saja kembali dari takziah ke makam Habib Soleh di Kabupaten Jember. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir berkendara dalam keadaan mengantuk. Dari Probolinggo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah minibus berpenumpang 9 orang menabrak truk tronton yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya 5 orang meninggal sementara 4 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Pantura, Desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin dini hari. 9 penumpang minibus terjepit bodi kendaraan yang ringsek usai menghantam bak belakang truk tronton. Kecelakaan maut ini bermula saat minibus yang dikemudikan Muhammad Imron melaju kencang dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Sesampainya di kilometer 1617 Tuban Semarang, mobil tiba-tiba oleng keluar jalur kiri. Seketika minibus menghantam truk tronton yang sedang parkir di tepi jalan. 3 penumpang tewas ketika di lokasi kejadian, 2 penumpang tewas di rumah sakit, sementara 4 penumpang lainnya luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk. Belum bisa mengambil kesimpulan, tapi sementara yang bisa kita ambil bahwa kemungkinan sopir tersebut ngantuk pada saat terjadi kecelakaan tersebut seperti itu. Jalur Pantura Tuban, Jawa Timur kondisinya minim penerangan jalan serta rambu-rambu sehingga kecelakaan sering terjadi di lokasi itu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. 5 kios semi permanen di Pamanukan ludes dilalap api dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lima kios semi permanen di Pamanukan, Subang, Jawa Barat habis terbakar pada Senin dini hari. Kondisi bangunan yang semi permanen membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berupaya memadamkan api. Biasanya juga setiap hari ditinggal, kalau tutup ya pulang tinggal gitu. Emang nggak ada yang nempatin, Bu? Nggak ada, emang nggak ada yang nempatin sih, semuanya juga nggak ada yang tidur di situ. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Minggu malam kobaran api membakar sebuah bangunan rumah mewah di kawasan Giobos 6, Kecamatan Jekan Raya. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari bagian atap teras depan rumah. Beruntung, para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Pemilik rumah saat itu keluar rumah, atas semua, tapi udah berapa orang pemilik rumah?
penghuni rumah? Yang saya tahu 3. 3 ya, siapa saja Bu? Jambek, istrinya, anaknya. Tapi selamat semua ya Bu ya? Itu ada di situ. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan, kurang dari 1 jam, api dapat dipadamkan. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemudi kendaraan roda 4 diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas parkir di Jogja City Mall. Videonya pun viral di media sosial. Sebuah video viral beredar di media sosial memperlihatkan seorang pengemudi kendaraan roda 4 diduga melakukan tindak kekerasan terhadap petugas parkir di Jogja City Mall. Video pertama kali diunggah akun Twitter @nengutets pada Minggu sore. Dalam video itu memperlihatkan seorang pria keluar dari mobil tepat di palang pintu parkir keluar mall. Pria itu sempat cekcok dengan petugas parkir setelah karcis parkir mobilnya hilang. Namun saat akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas parkir, pria itu justru naik pitam hingga sempat menggedor pos parkir. Pengunjung itu merasa keberatan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut surat-surat kendaraannya hingga kemudian terjadi dugaan tindakan kekerasan fisik. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Polisi memberikan ganti rugi sebagai imbas dari ledakan pemusnahan petasan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Warga melakukan ganti rugi yang dinilai tidak layak. Inilah suasana pemusnahan petasan beserta bahan pembuat petasan oleh tim dari Satbrimob Polda Jatim di lapangan tembak Kampung Skep, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tidak disangka, ledakan bahan peledak hasil razia petasan oleh Polres Bangkalan sehari sebelumnya ini memicu kehebohan warga di sekitar lokasi. Getaran ledakan petasan dan bahan pembuat petasan ini ternyata merusak rumah mereka. Usai pemusnahan petasan, Polres Bangkalan langsung mendata kerusakan yang dialami warga. Sebanyak 31 rumah warga, 4 ruang kelas dan 1 musola di sebuah sekolah mengalami kerusakan ringan. Polisi pun langsung memberikan upaya ganti rugi. Namun warga mengeluhkan nilai ganti rugi tidak sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Sudah dapat bantuan, cuman dapat 400.000. Itu tidak termasuk biaya tukang sama genteng. Sebelumnya polisi memusnahkan lebih dari 24.000 petasan dari hasil razia. Tidak hanya petasan, polisi juga memusnahkan ratusan kilogram bahan pembuat petasan. Pembuat video konten diduga aliran sesat memenuhi panggilan polisi. Di hadapan petugas, pembuat konten mengaku video yang dibuatnya hanya untuk hiburan. YouTuber Idris Almarbawi alias Gus Idris memenuhi panggilan petugas kepolisian Situbondo terkait video dugaan aliran sesat. Pemanggilan ini guna mengklarifikasi terkait konten video yang dibuatnya yang menyebut boleh merokok saat berpuasa. Tujuannya untuk menanyakan bahwa video tersebut apakah bagaimana versi aslinya, kemudian di manakah video tersebut diupload. Di hadapan polisi, Idris mengaku membuat video itu untuk hiburan. Namun ada pihak yang mengedit dan menyebarluaskan di media sosial sehingga viral lantaran menyebut Kiai Syarif berlokasi di Situbondo. Sebelumnya, pria asal Malang ini juga pernah berurusan dengan polisi karena kontennya yang mengaku ditembak orang tak dikenal serta konten pasangan mesum gancet. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur terjadi di Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ironisnya, pelaku yang memenggal kepala korban masih memiliki hubungan keluarga. Inilah video amatir saat aparat Polres Banjar mengevakuasi jasad anak perempuan di bawah umur
yang ditemukan tewas di sebuah hutan di Desa Kahelaan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Korban diketahui diperkosa dan dibunuh RF, seorang pemuda yang juga masih tetangganya. Di hadapan polisi, RF tega memperkosa dan menghabisi nyawa bocah 10 tahun ini karena dendam kepada orang tua korban. Kejadian berawal saat korban datang ke rumah pelaku untuk menonton TV. Korban kemudian dianiaya hingga tewas dan diperkosa pelaku. Pelaku yang masih memiliki hubungan darah dengan korban ini kemudian memasukkan jasad korban ke dalam karung untuk dibuang. Kalau korban ini hubungan sepupu dengan tersangka, masih ada ikatan darah dari mamanya tersangka dan bapaknya korban. Dari hasil pemeriksaan sementara Motifnya dari hasil pemeriksaan kami, keterangan tersangka menyatakan bahwa dia ada dendam kepada bapaknya korban, yang dimana pernah menyampaikan yang kurang enak didengar kepada ibunya tersangka. Sebelumnya pada 13 April lalu, warga menemukan tengkorak yang setelah diidentifikasi sama dengan anak yang hilang sejak 20 Maret di Desa Kahelaan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi Ainus melaporkan. Kasus pembunuhan dokter muda mahasiswa Universitas Brawijaya Malang akhirnya terungkap. Pelaku ternyata adalah ayah kekasih korban yang cemburu karena diam-diam mencintai anak tirinya sendiri. Mas, saya suka sama anak tirinya. Emang suka? Enggak, saya berlebihan, Pak. Cemburu anak tiri menjalin cinta dengan seorang dokter muda, ZI tega menghabisi kekasih anak tirinya. Setelah membunuh korban, pelaku juga mengambil mobil dan uang tabungan korban. Kenapa, Mas? Kenapa? Alasannya apa? Alasan Pelaku terbakar cemburu setelah melihat chat mesra antara korban dengan anak tirinya. Pelaku merencanakan pembunuhan dengan pura-pura mengajak korban membeli oleh-oleh. Tersangka ini selaku ayah tiri dari pacar korban memiliki rasa suka terhadap anak tirinya. Sebelumnya, dokter muda Bagus Prasetya Lazuardi ditemukan tewas dengan tanda-tanda kekerasan di dada korban. Korban ditemukan beberapa hari setelah dibunuh dengan kondisi tubuh membusuk. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang oknum Polri menjadi eksekutor dalam kasus penembakan yang menewaskan anggota Dinas Perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motif pembunuhan itu diduga karena cinta segitiga. Polisi kembali menangkap satu tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga total menjadi 5 orang. Satu tersangka baru berinisial SO dan berperan sebagai eksekutor yang menembak korban Najamuddin Sewang. SO adalah oknum anggota Polri. SO membantu pembunuhan karena hubungan kedekatan satu daerah dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar (NIA) yang menjadi otak pembunuhan. Karena kita akan lakukan proses kode etik. Yang kedua, tadi masalah kenapa mau, ya? Yang bersangkutan eksekutor ini adalah satu daerah dengan otak pelaku. Karena merasa ikut sakit hati ketika si otak pelaku ini disakiti oleh si korban, ya disakiti perasaannya, dia merasa ikut sakit hati juga sehingga mau melakukan hal tersebut. Dari kelima tersangka, polisi menyita 2 unit sepeda motor yang digunakan korban dan pelaku, 53 butir peluru, 1 senjata api revolver, dan pakaian korban. Para eksekutor diberikan uang terima kasih atau imbalan sebesar 85 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kelima tersangka ini dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dari Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, Aibtu Jailani, sosok polisi yang dikenal berintegritas, telah berpulang. Aibtu Jailani, anggota Satlantas Polres Gresik yang tidak pandang bulu dalam bertugas, meninggal dunia akibat serangan jantung. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebajikan. Itulah yang dikenang dari mendiang Aibtu Jailani.
sosok polisi anggota Satlantas Polres Gresik, Jawa Timur yang dikenal jujur, profesional, dan tegas tanpa pandang bulu. Selama menjalankan tugasnya, almarhum Aibtu Jailani pernah menilang istrinya sendiri. Ia juga bahkan pernah menilang petugas KPK karena kedapatan melanggar lalu lintas. Bahkan karena integritasnya, Aibtu Jailani diusulkan mendapatkan Hugeng Award pada tahun ini. Kini sosok polisi jujur dan berani itu telah pergi akibat serangan jantung. Aibtu Jailani meninggalkan seorang istri dengan 2 orang anak, bertempat tinggal di sebuah rumah sederhana di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Sidokumpul, Kota Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah sosok tauladan. Beliau orang yang sangat rajin, yang tegas, tidak pandang bulu. Yang jelas intinya sosok contoh bagi para junior dan saya sendiri. Seperti diketahui, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi terus disorot akibat berbagai pelanggaran yang dilakukan. Teladan dan sikap jujur serta tegas Aibtu Jailani bisa diterapkan serta ditiru oleh seluruh anggota polisi di Indonesia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Isnanto, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menyelamatkan seorang nelayan yang terjebak dalam pusaran air laut di perairan Pulau Pantar, Alor, Nusa Tenggara Timur. Upaya penyelamatan berlangsung dramatis dan terekam kamera petugas. Tim SAR gabungan mengejar seorang nelayan dan perahunya yang terjebak di sebuah pusaran air di perairan Pulau Pantar, Alor, Nusa Tenggara Timur. Setelah gagal melempar tali, petugas SAR akhirnya bisa mengangkat korban lewat buritan kapal cepat. Setelah berhasil menyelamatkan nelayan, petugas akhirnya hanya bisa membiarkan perahu kayu terjebak di pusaran air karena menyelamatkan perahu dianggap membahayakan keselamatan perahu tim SAR gabungan. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat arus laut yang kuat dan angin kencang. Ada nelayan yang tenggelam. Saat itu juga tim SAR gabungan langsung menuju ke nelayan untuk melaksanakan pertolongan dan evakuasi. Dan alhamdulillah nelayan tersebut selamat. Saat menyelamatkan nelayan, tim SAR gabungan dalam operasi pencarian orang hilang dalam 3 hari terakhir. Namun korban bernama Dedi Tauti, 28 tahun asal Ombay, belum juga ditemukan. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. 3 balita di Kelurahan Jua-Jua, Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan tewas di kolam renang. Korban merupakan kakak adik dan 1 paman. Di belakangnya. Tangis histeris orang tua dan kerabat pecah melihat ketiga jasad terbaring di rumah duka di Kelurahan Jua-Jua, Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Ketiga korban diketahui merupakan kakak adik, yakni Adin 3 tahun dan Tati 4 tahun. Kemudian satunya lagi merupakan pamannya yang masih kecil bernama Alvino 5 tahun. Kejadian berawal ketika ketiganya sedang bermain kemudian meminta izin untuk jajan ke warung sekitar pukul 6 pagi. Namun ketiga korban tak kunjung pulang hingga keluarga pun akhirnya mencari korban dan menemukannya telah tewas di kolam renang. Jam 6 seperempat lah, mereka ini keluar bertiga ini, keluar nak jajan. Nah pas nak jajan itu, ya ditunggu-tunggu tak katik, jadi mama nilai pencarian kemana-mana. Ini ada kan loh, tasnya ada, sepatunya ada, lengkap, buku tulis, tinggal lalu. Berapa bulan lagi, cuma tak tunggu lagi. Kolam pemandian yang menjadi TKP meninggalnya korban juga sudah ditutup dengan garis polisi. Kini polisi sedang menyelidiki kasus meninggalnya ketiga korban. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang perawat satwa di Banjarnegara, Jawa Tengah tewas akibat mengalami kecelakaan kerja saat membersihkan kandang harimau. Kuat dugaan korban tewas akibat diserang harimau. . 3
Isak tangis dan duka mendalam mewarnai prosesi pemakaman Lulut Dwi Prasetyo, 35 tahun, yang berprofesi sebagai perawat satwa di Taman Marga Satwa Seruling Mas, Banjarnegara, Jawa Tengah. Keluarga korban tidak menduga kejadian naas itu menimpa salah satu anggota keluarganya. Korban meninggalkan seorang istri dan satu anak yang masih berumur 8 tahun. Ya, accident sih ya. Saya nggak tahu persis, cuma memang accident. Lagi ngurus kamar itu, ada kamar harimau yang ya mengkotor biasa lah, dia bersihkan, kemudian disemprot dengan air, disapu dan sebagainya. Ya, sementara harimau di luar, di luar tempat bermain itu, nah, rupanya mungkin dia kelupaan. Lulut yang sudah bekerja selama 6 tahun menjadi perawat satwa, Minggu sore tewas akibat kecelakaan kerja saat sedang membersihkan kandang. Kuat dugaan korban tewas akibat diserang dan diterkam harimau jenis benggala. Rekan korban sempat membawa Lulut ke unit gawat darurat rumah sakit, namun karena kondisi luka yang parah, nyawanya tak bisa diselamatkan. Istilah dimakan harimau, itu hanya diserang, terus kemudian ditarik keluar. Jadi luka yang ada itu hanya ada luka di leher, luka gigitan di leher, dan juga cakaran. Taman Marga Satwa Seruling Mas merupakan perusda yang mengelola objek wisata satwa. Sedikitnya ada 7 ekor harimau jenis benggala yang menjadi koleksi di Taman Marga Satwa Seruling Mas. Pasca kejadian, objek wisata Taman Marga Satwa Seruling Mas, Banjarnegara, Jawa Tengah saat ini ditutup sementara. Kasus ini pun telah ditangani oleh Polres Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bogor memaksa masuk kantor desa untuk mendapatkan giliran mengambil BLT minyak goreng. Informasi akan hadir usai jeda berikut.